Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Brigita Maria Ieda sebagai pembawa acara untuk Geo Innovation Challenge Awards hari ini. Senang sekali saya bisa mewakili Esri Indonesia dalam menyambut para peserta, para pemenang penghargaan, dan semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk terhubung bersama secara virtual dalam rangka penghargaan Geo Innovation Challenge Awards tahun ini. Tahun ini memang penuh tantangan bagi kita semua, bukan hanya karena COVID-19 saja, tapi juga dampak yang harus dihadapi dari pandemik dan era disrupsi yang terjadi saat ini. Hari ini kita akan mendengarkan berbagai karya inspiratif yang telah diwujudkan oleh para hadirin sekalian dalam menjawab tantangan tersebut. Dan tentunya kami juga akan mengumumkan para pemenang dari Geo Innovation Challenge Awards. Sebelum memasuki acara, ada beberapa catatan untuk kita. Pertama, sesi ini akan direkam, dan kedua, saya ingin mengajak para hadirin sekalian dan rekan-rekan media yang sudah hadir, jika memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya terkait topik dan presentasi hari ini di bagian pertanyaan atau questions di panel GoToWebinar yang kita gunakan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di akhir acara penghargaan pada sesi diskusi panel. Sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan Dr. Ahmad Istamar, CEO dari Esri Indonesia, yang akan mengumumkan berbagai pencapaian inspiratif dari organisasi-organisasi peserta Geo Innovation Challenge Award. Selamat datang, Pak Ahmad Istamar. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Brigita. Selamat pagi. Segar sekali kita hari ini ya, bisa bertemu dengan para pemenang dan juga para peserta dan juga komunitas GIS Indonesia. Luar biasa. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigita atas introduction yang juga sangat hangat, dan saya hari ini senang sekali dapat menyambut Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua dalam kegiatan puncak Geo Innovation Challenge Award. Atas nama komunitas GIS, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, dukungan, dan juga kontribusi Bapak dan Ibu rekan-rekan semua dalam kegiatan yang baru pertama kali ini diadakan di Indonesia. Dan kali ini, setelah sebelumnya kita pernah bertemu secara fisik dalam Esri Indonesia User Conference, kali ini kita bertemu secara virtual. Namun tentunya pertemuan kita secara virtual ini tidak mengurangi keakraban dan juga potensi kolaborasi dan saling menginspirasi dari semua karya-karya yang Bapak Ibu dan rekan-rekan sampaikan. Nah, dalam kali ini Geo Innovation Challenge Award ini juga diadakan dalam situasi yang sangat khusus, di mana tidak hanya Indonesia, namun masyarakat dunia sedang sangat concern dengan recovery terkait dengan pandemi. Dan tentunya kali ini perkenankan kami juga mengangkat topik bahwa saat ini dunia sedang menghadapi berbagai macam tantangan baru. Sedemikian juga dengan rekan-rekan kita di Indonesia. Tidak hanya tantangan terkait dengan kesehatan, tantangan terkait dengan penyebaran penyakit, namun juga tantangan terkait dengan perubahan bisnis model, tantangan juga terkait dengan bagaimana kita bisa membuka kembali bisnis kita, kembali memberikan pelayanan, dan berbagai macam perubahan yang meliputi segala spektrum yang ada di kehidupan kita. Perubahan-perubahan ini tentunya berdampak sangat luas dan sangat berpotensi untuk menjadikan disrupsi yang tidak diinginkan, dan oleh karena itu kita semua sebagai komunitas yang memanfaatkan sains, memanfaatkan teknologi, terutama teknologi GIS, punya potensi yang luar biasa untuk sama-sama menyajikan pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan-permasalahan dan variabel-variabel yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh masyarakat dunia. GIS atau Geographic Information System, suatu bidang yang sama-sama kita huni, adalah bidang yang memiliki potensi yang luar biasa. GIS adalah sebuah sistem yang membantu semua komponen masyarakat untuk memahami apa yang terjadi, mengolah berbagai macam jenis data, kemudian mengekstraksi insights, mengekstraksi pemahaman, dan akhirnya akan mengkoordinasikan action sehingga bersama-sama
kita bisa merespon berbagai macam tantangan di era new normal, dan bersama-sama dengan teknologi dan sains kita bisa berkontribusi bagi berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh bisnis dan juga masyarakat saat ini. Di layar ini saya memberikan beberapa contoh yang bagi saya sangat menarik mengenai pemanfaatan teknologi GIS. Kaitannya dengan pembatasan pergerakan manusia, kita bisa melakukan pergerakan manusia pengolahannya dengan menggunakan teknologi GIS, kita menyebutnya human movement. Dan bagi rekan-rekan di dunia usaha yang harus mengatur kembali arus pasokan, juga mengatur kembali pola distribusi, GIS sangat mungkin untuk digunakan sebagai supply chain management system, diintegrasikan dengan data-data real time dan IoT. Bagi kita yang tinggal di kota, tentu mengalami bahwa dengan pandemi ini, sebuah tata ruang dan tata kota sekarang harus mempertimbangkan berbagai macam variabel baru. Variabel-variabel baru ini sebelumnya mungkin kurang menjadi perhatian. Bisa kaitannya dengan independensi suatu kota dan wilayah terhadap segala macam kebutuhannya, bisa kaitannya dengan ruang terbuka lebar yang dibutuhkan, fasilitas kesehatan, akses terhadap layanan umum, dan sebagainya. Luar biasa potensi GIS yang tentunya akan menarik apabila kita kembangkan. Selain itu, menghadapi berbagai macam tantangan dan juga dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat GIS di Indonesia, GIS Community juga melakukan respon. GIS Community menggabungkan berbagai macam kemampuan sehingga membentuk solusi-solusi yang terkait dengan public safety. Dengan public safety misalnya, kita mengenal dashboard internasional dari Johns Hopkins University yang membuka mata dunia mengenai penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, bergerak dari Cina menuju berbagai macam negara. Di Indonesia, penanganan COVID-19 juga banyak menggunakan teknologi GIS, mulai dari BNPB yang menggunakan GIS sebagai pusat data nasional, juga didukung oleh lembaga-lembaga seperti LAPAN, BMKG, dan juga di sini ada contoh bagaimana penanganan terkait dampak pandemi secara ekonomi, dalam bentuk bantuan sosial juga berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan menggunakan GIS. Bagi dunia usaha yang harus mengatur kembali bagaimana mengembalikan semua workforce, bagaimana membuka kembali cabang-cabang, bagaimana mengatur kembali supply chains, dan mengelola kembali pasar-pasar yang masih potensial setelah terjadi pandemi ini, sangat membutuhkan GIS. Kami menyebutnya sebagai business continuity solution. Dan ini sudah banyak digunakan oleh rekan-rekan kita, dan beberapa contoh terbaik hari ini akan disampaikan kepada para pemenang, para juara tingkat nasional yang nantinya akan sharing. Kegiatan kali ini kita menyebutnya sebagai Geo Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh Esri Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan, mengapresiasi karya-karya komunitas GIS di Indonesia, sekaligus juga menyambung relationship, tali silaturahmi, supaya kita bisa bertukar inovasi, bertukar ilmu pengetahuan, bekerja sama, dan tentunya sambil kegiatan seperti ini, tentunya ada fun, ada juga rasa senang karena kita bisa bertemu secara virtual dan melihat rekan-rekan kita yang sangat berprestasi. Izinkan saya kali ini masuk dalam kegiatan inti dari kegiatan hari ini, yaitu pengumuman mengenai para pemenang. Tentunya para pemenang ini mewakili inovasi-inovasi anak bangsa di bidang GIS yang saya sangat bangga karenanya. Kita mulai dengan pemenang ketiga. Pemenang ketiga ini bagi saya sangat unik, ya. Dari semua submission yang masuk, semuanya karya-karyanya luar biasa sangat baik, dan kami para dewan juri pun cukup bingung untuk memilih mana pemenang yang terbaik. Namun kita menemukan keunikan yang luar biasa dari peserta ini. Peserta ini berhasil mengaplikasikan GIS dalam suatu skala usaha menengah ke bawah, dalam sektor yang juga sangat unik, yaitu sektor penjualan perikanan, di wilayah yang juga sangat menarik, yaitu di wilayah Papua, dan teknologi GIS yang digunakan tidak hanya mampu mengoptimalkan penjualan, namun juga mengakses potensi-potensi pasar terkait dengan penjualan ikan.
Suatu karya yang luar biasa. Kita sambut pemenang yang ketiga, ikan filet Papua. Kita berikan tepuk tangan untuk pemenang ketiga, ikan filet Papua, dengan karya yang sangat baik dengan judul Jual Ikan Kala Pandemi. Luar biasa. Selamat untuk ikan filet Papua. Kemudian kita masuk kepada pemenang kedua. Pemenang kedua ini juga inovasinya luar biasa. Sangat menginspirasi. Ini adalah sebuah perusahaan berskala besar, salah satu perusahaan karya terbesar yang berskala nasional, dengan kompleksitas dan fokus pengembangan pembangunan pemerintah saat ini di bidang infrastruktur. Mereka membuat karya bagaimana membuat digital twin atau kembaran digital dari proyek, dari infrastruktur, sehingga dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat menghemat biaya, dan berpotensi juga untuk kedepannya memberikan kualitas proyek deliverables yang lebih baik. Karya ini berjudul Transforming Planning, Engineering, and Operations with Geospatial Context. Kita sambut pemenang kedua, Waskita Karya. Luar biasa, sangat menginspirasi ya, bagaimana menggabungkan data-data CAD, BIM, dengan GIS, menyatukannya dalam web GIS, dalam format 3D, dan disajikan dalam berbagai macam bentuk aplikasi, aplikasi web, aplikasi mobile, diakses oleh semua kalangan. Luar biasa, sangat inovatif. Selamat buat Waskita Karya. Dan sampai kita pada pemenang pertama, yang menurut kami semua karyanya baik dan inovatif, namun karena kami harus memilih satu pemenang utama, dengan beda skor yang ya sebenarnya cukup sedikit-sedikit ya, tapi kami menemukan suatu hal yang unik dari karya ini, yaitu sebuah karya di mana kita tahu dalam era new normal ini kita dipaksa untuk WFH dengan berbagai macam kondisi kompleks terkait PSBB, pembatasan akses terhadap kantor, dan juga penanganan pandemi, menjaga kesehatan pegawai, melaporkan kesehatannya hari demi hari. Sedangkan sektor ini, yaitu sektor energi, dan khususnya energi terbarukan, lagi luar biasa ya, energi terbarukan, adalah sektor yang sangat dibutuhkan layanan dan outputnya, bahkan di era pandemi ini. Luar biasa, mereka membuat karya dengan judul Application of ArcGIS API JavaScript in M-Event Mobile App as Innovation for Corporate Security and Resilience during Pandemic. Kami ucapkan selamat buat juara kita kali ini, Pertamina Geothermal Energy. Luar biasa. Ini benar-benar suatu karya yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengadaptasikan operasional di era new normal dengan melindungi dan memanage aset terpenting perusahaan, yaitu para pegawainya. Luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Saya yakin karya-karya tadi tidak hanya membanggakan bagi kita semua, namun juga menginovasi, memberikan juga ide-ide, dan bagi rekan-rekan komunitas GIS, silahkan apabila ingin berkenalan, dan mungkin juga belajar dari para pemenang bagaimana mengaplikasikan GIS bagi permasalahan di lingkungannya. Ini bukan pengumuman yang terakhir, nanti masih ada pengumuman pemenang dari yang kita menyebutnya sebagai kategori awards ya. Jadi ini bukan 3 pemenang yang hanya pemenang 3 ini, masih ada nanti kategori-kategori lain yang juga karya-karyanya luar biasa. Jadi silakan ikuti terus kegiatan hari ini dan semoga kita semua terinspirasi untuk membuat karya-karya yang terbaik. Demikian untuk segmen ini, silakan Brigita. Terima kasih. Terima kasih Pak Istamar, dan saya lanjutkan kembali. Sudah hadir para pemenang pertama, kedua, ketiga untuk menceritakan karya-karyanya yang inspiratif. Untuk pemenang pertama, Pertamina Geothermal Energy selama pandemi COVID-19 menggunakan teknologi geospasial untuk melindungi aset terpentingnya, yaitu sumber daya manusia. Dengan menggunakan aplikasi berbasis geospasial, Departemen HR dapat memiliki informasi terbaru tentang karyawan yang bekerja dari rumah, serta mengelola dampak COVID-19 pada tenaga kerja mereka. Ini tentunya memperkuat organisasi di tengah pandemi dan juga mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang bisa terjadi di masa depan.
Kita akan sama-sama mempelajari lebih lanjut tentang proyek ini langsung dari Pak Budi Permono, Asisten Manajer ICT Planning and Solution di PT Pertamina Geothermal Energy. Selamat datang Pak Budi, dan dipersilahkan memulai presentasinya. Selamat datang Pak Budi. Mohon bisa di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Oke, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah. Oke. Dipersilakan Pak untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Mbak Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mempresentasikan inovasi yang telah kami buat, izinkan kami untuk mengucapkan terlebih dahulu terima kasih atas apresiasi dari Esri Indonesia atas karya kami. Ini mudah-mudahan karya ini juga akan menjadi atau penghargaan ini akan menjadi sebuah semangat tambahan bagi kami untuk berkarya terus demi perbaikan keberlanjutan baik di perusahaan maupun di lingkungan internal maupun di eksternal seperti itu. Sangat bangga kami atas pencapaian ini, mudah-mudahan akan menjadikan ini juga semangat bagi teman-teman yang lainnya untuk dapat berinovasi juga secara lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua juga izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Bumi, seperti itu, dengan temanya mari kita pulihkan bumi kita. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi kami dengan judul penerapan JavaScript AGIS API pada aplikasi Miven yang merupakan sebuah inovasi bagi keamanan dan ketahanan perusahaan, khususnya di PGE, selama masa pandemi ini. Untuk itu, sebelum kita memasuki inti dari inovasi, mari kita saksikan bersama latar belakang dari situasi pandemi yang mulai terjadi pada awal tahun 2020 yang lalu. Silahkan. Kita lanjut. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. There is not a cause for alarm. Positif corona. Sebanyak 16.000 lebih pekerja di DKI Jakarta terpaksa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Tanda duka hampir dirasakan mereka setiap hari yang melihat secara langsung banyaknya korban COVID-19 yang meninggal dunia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa memang ada dua latar belakang yang menginspirasi kami membuat inovasi ini. Yang pertama adalah kita ketahui sejak Maret atau April 2020 yang lalu, itu kasus COVID khususnya di Indonesia itu semakin meningkat tajam. Demikian juga dengan kasus COVID yang ada di internal Pertamina Group, terbukti dengan adanya CEO message dari Ibu Nike, di mana poinnya adalah kita perlu mewaspadai penurunan COVID-19 di lingkungan kita masing-masing. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa memang secara demografi itu letak dan operasional PGI itu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dua hal tersebutlah yang merupakan latar belakang dari kami untuk melakukan inovasi yang memanfaatkan teknologi GIS ini. Selanjutnya, nah jadi kami mengangkat tema
terganggunya keamanan dan ketahanan perusahaan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di lingkungan PT PGE. Nah, tema ini tentu saja sangat relevan, sangat selaras dengan program transformasi Pertamina menuju tahun 2024. Salah satu poinnya adalah teknologi dan digitalisasi. Yang kedua adalah selaras dengan surat edaran dari Direktur SDM Pertamina ya tahun 2020. Kemudian juga selaras dengan visi dan misi PT PGE menjadi World Class Green Energy Company tahun 2030. Serta juga selaras dengan KPI Operation Excellence di level Direktur Utama PGE tahun 2020. Seperti itu. Selanjutnya, singkat cerita, kami di 18 Maret 2020 sudah berhasil membuat inovasi ini menjadi suatu produk digital ya bernama Miven, Mobile Meeting Event Arrangement ya, yang merupakan aplikasi pengolahan kerja di era baru. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah siapkan juga versi web dan versi apps-nya seperti itu. Selanjutnya, nah, fitur-fitur dari aplikasi yang kami buat ini ada banyak sekali fiturnya, tapi yang relevan dengan kegiatan dari pemanfaatan teknologi GIS adalah fitur yang pertama yaitu presensi digital berbasis GPS. Ini artinya adalah presensi para pekerja di internal PGE. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan COVID Spirit Digital Map seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kalau kita lihat dari poin pertama, presensi digital berbasis GPS ini kami kembangkan, ini akan sangat bermanfaat bagi stakeholder, bagi perusahaan, bagi tim medis, bagi atasan para pekerja, kemudian bagi pekerja itu sendiri dan bagi keluarganya. Serta di mana dengan adanya fitur GPS ini, dengan pemanfaatan map digital, kami juga bisa memappingkan atau melihat dan memonitor mana-mana pekerja yang fit dan yang unfit secara real time dan secara visual map seperti itu. Berikutnya, nah yang kedua adalah terkait dengan kami kembangkan yang namanya COVID Spirit Digital Map. Nah, COVID Spirit Digital Map ini, inovasi ini kami kembangkan menggunakan teknologi GIS berupa ArcGIS API for JavaScript seperti itu. Di mana kalau kita lihat, Ibu dan Bapak sekalian, di sini ada peta Indonesia. Ini kami berhasil menghimpun atau membuat data sebaran kasus COVID di seluruh Indonesia seperti itu. Kemudian juga kami berhasil membuat fitur NIRMI, fasilitas NIRMI, itu di mana kita bisa memantau kasus COVID di lingkungan terdekat kita. Kemudian juga kita bisa memantau posisi atau letak dari rumah sakit di sekitar kita. Itu kita bisa setel radiusnya itu dari 0 meter sampai dengan 5 kilometer. Jadi seperti itu. Kemudian juga kita bisa memantau fungsi HR atau fungsi manajemen, bisa memantau seluruh pekerjanya yang ada di layar yang paling depan ini. Si A, si B, si C ada di posisi di mana seperti itu. Nah, itu semua sudah bisa dipantau seperti itu. Nah, ini teknologi-teknologi ini kami kembangkan ini memanfaatkan ArcGIS API for JavaScript, di mana memang kami sudah sejak lama berkolaborasi dengan Esri Indonesia khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi GIS di lingkungan perusahaan kami seperti itu. Selanjutnya, nah jadi kami juga mempunyai fitur di map-nya itu di aplikasi mobile-nya, di mana di sana kita bisa melihat langsung di lingkungan kita sekitar kita itu zonanya zona apa, apakah zona merah, orange, kuning atau hijau. Di sana secara langsung kita bisa mengetahui tingkat kasus sebaran di lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Berikutnya. Nah, merah, orange, kuning, dan hijau ini kami buat parameter-parameternya sehingga bisa dikatakan daerah A, zona A itu adalah merah atau orange atau kuning atau hijau. Di mana kalau hijau itu biasanya sudah kami tetapkan total jumlah PDP atau kasusnya itu 0.
seperti itu, atau tidak ada penambahan kasus COVID pada hari tersebut. Gitu. Nah, kalau kuning itu biasanya antara 1 sampai 50 untuk level kelurahan, 1 sampai 500 untuk level kecamatan, 1 sampai 2.500 untuk kabupaten, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai di zona merah seperti itu. Nah, setiap zona-zona ini kami maintain setiap hari. Jadi hari ini dengan hari kemarin itu data atau zonanya bisa berbeda seperti itu Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Tergantung tingkat kasus yang ada di sekitar atau di wilayah tertentu seperti itu. Dan ini data ini semuanya ini kami generate bersumber dari data yang diterbitkan secara resmi oleh seluruh pemerintah provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kami update data ini setiap hari. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk kita lebih memiliki kesadaran ya Bapak Ibu, sehingga ini sangat-sangat penting bagi kami di lingkungan khususnya di PGI. Berikutnya adalah, nah dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut, kemudian dengan adanya data-data yang sudah kita ambil setiap hari ya, hari per hari seperti itu, kami juga bisa menetapkan, membuat suatu data analitik, di mana kita bisa mengambil suatu kebijakan secara otomatis by data seperti itu ya, di mana kalau suatu zona atau wilayah tertentu itu memiliki zona warna merah, maka statusnya adalah resikonya tinggi. Nah, di mana risiko tinggi ini, maka akan ada kebijakan yaitu bahwa kita tetap waspada untuk melakukan full work from home seperti itu. Nah, kalau zona orange dan zona kuning itu biasanya kita kalau kebijakan untuk work from home dan work from office-nya itu biasanya kita mix seperti itu ya, kita campur. Jadi kita kombinasikan, bisa masuk dan bisa kerja dari rumah. Sedangkan kalau dia zonanya hijau, nah ini kebijakan ini mendorong untuk pekerjanya untuk melakukan full work from office seperti itu. Berikutnya, nah dari hasil data yang sudah kami kumpulkan setiap hari, kemudian dari hasil data analitik yang sudah kita kembangkan, dan juga visualisasi yang sudah dibuat melalui API ArcGIS, ya kita bisa menetapkan, bisa mengetahui ini data hari pada saat saya bikin presentasi ini itu seminggu yang lalu, ya itu dari jumlah seluruh pekerja itu ternyata tidak ada pekerja satupun di PGE yang berada di zona hijau seperti itu. Kemudian sebagian besar itu mereka berada di zona kuning, dan orange serta merah itu hampir sama seperti itu. Jadi ini sudah bisa tergambarkan secara otomatis pekerjanya itu, seluruh pekerjanya itu berada di zona-zona apa saja seperti itu. Berikutnya, nah kesimpulannya, dengan inovasi ini, maka kita bisa minimal ada 3 konklusi yang bisa kita ambil. Pertama adalah bahwa posisi seluruh pekerja itu dapat termonitor setiap hari. Karena kenapa? Sangat penting kita memonitor pekerja, karena pada saat awal-awal work from home di awal-awal 2020, itu semua tidak boleh masuk kantor. Nah ini kita memang sangat penting untuk memantau keberadaan para pekerjanya seperti itu. Jangan sampai keberadaan para pekerja tidak dipantau sehingga sangat riskan untuk kesehatan serta kesehatan serta keberadaan mereka berada di mana seperti itu, dan mobilitas seperti itu ya. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui zona COVID di lingkungan kita masing-masing. Ini bagi seluruh pekerja sangat-sangat bermanfaat ya. Seperti saya misalkan gitu, saya bisa mengetahui tingkat kasus sebaran COVID di lingkungan saya sendiri seperti apa, dan di lingkungan wilayah sekitar saya dapat mengerti setiap hari. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, dan juga ini bisa di-share ya bagi masyarakat umum seperti itu. Yang ketiga adalah manajemen dapat membuat kebijakan work from home dan work from office dengan mudah, seperti tadi yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya ya. Kita sudah bisa mendeteksi
jumlah pekerja yang zona merah, hijau, kuning, orange ya, sehingga kita dengan mudah bisa menerbitkan atau membuat kebijakan work from office yang sekarang ini sudah mulai dilaksanakan ya. Jadi di mana sekarang perekonomian sudah mulai tumbuh kembali ya, di mana tingkat kasus juga sudah mulai menurun ya, tapi tetap ya protokol kesehatan selalu dijaga. Nah, ini kami memiliki data-data ya untuk pengambilan keputusan secara sahih, secara valid seperti itu. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, inovasi dari kami ya. Mudah-mudahan ini juga dapat bermanfaat bagi tidak hanya bagi PGE tapi bagi kita semua seluruh bangsa Indonesia seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Brigita. Terima kasih Pak Budi atas presentasinya yang menarik, menceritakan proyek aplikasi Miven yang luar biasa bermanfaat bagi manajemen dan seluruh pekerja di Pertamina Geothermal Energy, yang mana dengan teknologi tersebut dapat mendukung pengambilan kebijakan dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Dan kepada para hadirin sekalian, apabila memiliki pertanyaan terkait presentasi ini, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya melalui tombol questions di panel GoToWebinar. Selanjutnya adalah juara kedua kita, PT Waskita Karya Tbk, di mana di tengah masa yang penuh tantangan bagi industri konstruksi, Waskita menggunakan teknologi geospasial untuk menciptakan digital twin yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan tetap kokoh selama masa pandemi COVID-19. Mari kita sambut bersama Direktur Human Capital dan System Development PT Waskita Karya Tbk, Bapak Hajar Setiaji, yang akan berbagi inspirasi. Selamat datang, Pak Hajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari PT Waskita Karya Persero Tbk memenangkan juara 2 dalam produk dan karya kami, yaitu WebGIS Waskita, yaitu merupakan satu produk bagi kepentingan geospasial dari penyelenggara oleh Esri Indonesia, yaitu Geo Innovation Challenge Award. Untuk sesuatu yang buat kami luar biasa, karena kami baru saja memulai, dan kami paham belum sangat tersebar tentang isu penggunaan knowledge geospatial ini di Indonesia, dan kami akan ikut merintisnya dan mengembangkan bersama-sama Esri Indonesia. Terima kasih Esri Indonesia, dan kita tetap akan berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem ini untuk lebih membuat Indonesia jauh bisa terjangkau dengan konsep-konsep digitalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajar, dan selamat sekali lagi atas penghargaan yang diterima oleh Waskita Karya. Dan presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh juara ketiga kita, yaitu proyek Ikan Filet Papua. Memanfaatkan teknologi ArcGIS, Ikan Filet Papua mengembangkan database pembelian dan pengiriman untuk membantu para nelayan di Kota Sorong agar dapat terus menjual ikan dengan aman dan tenang selama pandemi COVID-19. Untuk kisah lebih lanjut mengenai proyek yang menarik ini, mari kita sambut Pak Dirga Daniel selaku co-founder dan GIS spesialis dari Ikan Filet Papua. Selamat datang Pak Dirga. Selamat bergabung. Terima kasih, Mbak. Baik Pak, dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Oke. Screen saya sudah kelihatan ya, Mbak? Halo? Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama, perkenalkan kami dari Ikan Filet Papua, yaitu UMKM di Sorong, dan kami di sini pertama-tama ingin berterima kasih kepada terutama untuk Esri Indonesia karena sudah menyelenggarakan kompetisi yang baik ini, dan Esri Indonesia juga kita tahu terus berupaya memberikan inovasi dan solusi bagi berbagai bidang melalui pendekatan teknologi dan geospasial. Dan Esri Indonesia juga telah mengembangkan terus hingga membawa geospasial menjadi faktor kunci
untuk solusi dan rekomendasi tanpa batas. Saya jadi ingat perkataan atau kutipan dari Jack Dangermond, pendiri Esri, yaitu the application of GIS is limited only by the imagination of those who use it. Jadi terima kasih untuk Esri yang sudah membawa GIS dan geospasial naik tingkat sebagai faktor kunci yang memberikan rekomendasi dan solusi bagi berbagai macam permasalahan yang ada di berbagai bidang. Dan kedua, terima kasih juga kepada Pak Istamar dan juga Mbak Brigita yang sudah membuka acara ini, yang kemudian selanjutnya kami akan mempresentasikan atau akan mungkin mengemukakan apa yang kami lakukan dalam kompetisi ini, di mana kami menggunakan geospasial untuk sebagai salah satu atau rekomendasi dalam memberikan rekomendasi dalam bisnis kami pada saat pandemi yang terjadi pada tahun 2020 hingga saat ini. Langsung saja, kami saya harap presentasinya sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya. Ya, oke. Ya, presentasinya kelihatan ya, Mbak ya? Sudah ya? Screen-nya sudah ya? Sudah. Oke, ya. Oke, jadi judul presentasi kami yaitu Jual Ikan Kala Pandemi, yaitu cerita dari kami pengusaha kecil memanfaatkan teknologi geospasial untuk berjualan ikan di Kota Sorong. Jadi kami mulai cerita ini yaitu pada saat pandemi, di mana di Kota Sorong yang merupakan salah satu daerah yang mengekspor tuna yang cukup tinggi di wilayah timur harus terhenti karena ya katakanlah karena ekspor produk raw material ini kan terganggu karena adanya pandemi dan berbagai prosedural yang harus dipatuhi sehingga nelayan-nelayan kesulitan memasarkan hasil ikannya. Mereka tidak tahu harus jual kemana yang selama ini mereka sudah ada supply chain-nya sudah diterima oleh pihak pengepul lalu langsung diekspor. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain. Lalu dan juga pada saat itu founder Ikan Filet Papua Edra Beta Masran juga saat itu juga kehilangan pekerjaan dan berupaya melihat potensi ini. Kemudian Edra mendirikan Ikan Filet Papua, yaitu mengambil ikan dari nelayan lalu menjualnya secara online. Prinsipnya sangat sederhana, yaitu hanya menggunakan WhatsApp dan juga mungkin pesan melalui message gitu, karena tidak banyak orang yang menggunakan teknologi yang sangat canggih di Kota Sorong. Jadi kami punya tagline itu pesan langsung kirim, jadi konsumen memesan, lalu langsung dikirimkan. Lalu karena semakin akhirnya bisnis ini cukup berjalan dengan baik sehingga ketika saya berdiskusi dengan Bang Edra atau Edra Beta, kemudian kami berusaha memberikan suatu masukan melalui geospasial, lalu kami melakukan pemetaan bagaimana apa yang harus kami lakukan merespon pasar yang sangat cepat berubah terutama di kala pandemi. Lalu kami menggunakan pendekatan geospasial yang mana tujuannya adalah untuk menjawab 3 pertanyaan. Siapa pelanggan kami, Ikan Filet Papua? Bagaimana menjangkau mereka lebih jauh? Bagaimana mendapatkan mereka untuk lebih dekat dengan mereka sehingga. Dan di mana pelanggan potensial lainnya? Nah, jadi untuk menjawab 3 pertanyaan ini kita mulai satu-satu. Yang pertama, siapa pelanggan kami? Kami menggunakan prinsip spasial sederhana, yaitu membuat geocode berdasarkan konsumen kami. Jadi ketika dia memesan, kami tag lokasinya, alamatnya, terus kami data namanya siapa, terus dia pesan apa saja, lalu kami petakan. Lalu dari peta itu kami bisa melihat bahwa gimana sih sebenarnya konsumen-konsumen kami itu tinggal, lalu bagaimana profil mereka. Profil itu mungkin mereka pesan ikan produk apa saja, apakah filet tuna atau filet tenggiri atau dada tuna
Jadi kami ada berbagai produk, jadi kami bisa petakan di mana sih pelanggan ini dan apa saja yang mereka pesan. Lalu hasil dari sini kami pakai heat map, lalu kemudian kami kelompokkan berdasarkan data pelanggan dan pembeli, dan kemudian kami mendapatkan insight atau pengetahuan bahwa ternyata di Sorong Timur atau di daerah operasional kami itu pelanggannya cukup banyak. Gitu. Jadi menjawab pertanyaan satu, di mana pelanggan kami berada. Lalu menjawab pertanyaan kedua, bagaimana menjangkau mereka lebih jauh? Nah, setelah tahu pelanggan kami berada, lalu apa yang harus kami lakukan? Nah, kebetulan memang di era pandemi ini situasi pasar cepat sekali berubah. Dulu pada saat pandemi itu mulai itu maksudnya baru terjadi, itu orang sangat takut keluar rumah gitu. Jadi kemana-mana takut. Jadi memesan secara online itu sangat menguntungkan. Gitu. Jadi banyak sekali pesanan-pesanan online. Tapi kemudian lama-kelamaan 3 bulan kemudian orang mulai keluar rumah, mereka mulai ke pasar lagi, mereka mulai ke supermarket lagi, mereka mulai berbelanja lagi. Dan kemudian kami melihat bahwa perubahan ini harus kami tanggapi dengan cukup cepat sehingga konsumen-konsumen kami ini tetap terkoneksi dengan ikan filet Papua. Lalu kemudian kami menggunakan geocode yang sudah kami miliki tadi, lalu kami kemudian petakan pasar dan supermarket yang ada di Sorong. Nah, ada beberapa pasar dan supermarket besar yang ada di Sorong, yaitu pasar ya seperti dilihat dalam presentasi ini. Lalu kami coba koneksikan menggunakan yang namanya spider diagram dari lokasi-lokasi pembeli atau pelanggan kami itu, mereka rata-rata kemana sih kalau berbelanja? Pasti mereka ke supermarket atau pasar yang paling dekat dengan mereka. Lalu menggunakan Cosmetrix tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa Papua Supermarket itu paling banyak menjangkau pelanggan dan konsumen kami. Sehingga kalau kami mau masukkan produk ikan filet Papua, kan kemarin online, tapi kami mau sekarang offline nih, supaya produk kami juga tetap ada di pasaran. Isinya adalah kami bisa masuk ke Papua Supermarket. Jadi ini merupakan informasi awal bagi kami untuk memilih di mana kami mau memasukkan produk ikan filet Papua kami. Nah, ini hasilnya Papua Supermarket. Jadi itu bisa menjangkau pelanggan kami. Lalu di mana pelanggan potensial lainnya? Nah, ini yang cukup menarik. Artinya dari sekitar kami 6 bulan beroperasi, tentu tidak semua orang yang bisa kami jangkau dan tidak semua orang mengenal ikan filet Papua. Nah, lalu kami melakukan analisis spasial yang namanya multivariate clustering, yaitu melakukan cluster-cluster terhadap area-area tertentu yang kami batasi berdasarkan desa atau kelurahan. Kami ambil data-data BPS, itu data kependudukan. Yang pertama, kami ingin melihat dari pelanggan existing kami, itu ciri-ciri geografisnya atau ciri-ciri spasialnya apa sih? Oh, ternyata pelanggan-pelanggan existing kami itu adalah berkaitan erat dengan lokasi yang penduduknya padat dan jumlah penduduk pendatang yang tinggi. Sehingga pasti ada desa atau kelurahan yang belum kami jangkau dengan sifat ataupun dengan kemiripan sifat ini yang sama ini. Lalu yang kedua, parameter jenis pekerjaan. Kami mengetahui bahwa lokasi-lokasi pelanggan kami itu mempunyai jenis-jenis pekerjaan seperti dia bekerja di swasta, PNS, dan tenaga medis. Ada beberapa area seperti yang kita lihat di peta ini yang biru-biru, itu pekerjaannya rata-rata nelayan dan petani, yang mana itu bukan konsumen utama kami, karena mereka kan nelayan yang ngapain beli ikan filet Papua gitu, langsung makan aja. Lalu yang ketiga, kami menggunakan OpenStreetMap, lalu mengambil dan mendigitasi menggunakan Google Earth Map, mendigitasi peta blok-blok rumah, dan kami mendapatkan pengetahuan bahwa lokasi-lokasi pelanggan kami itu ada di blok bangunan yang kompleks. Yang kompleks ini kalau kita lihat lebih dalam itu rata-rata tinggal di komplek-komplek perumahan, karena memang ada namanya itu pattern atau pola kelompok pendatang-pendatang ke Sorong itu biasanya tinggal di perumahan-perumahan gitu, karena biasanya mereka membeli rumah di
perumahan di mana tanahnya sudah aman dan juga lokasinya sudah aman, jadi tidak ada gangguan lagi. Sehingga dan rata-rata pembeli kami itu di situ gitu. Jadi kami bisa cari mana area lain yang itu komplek-komplek rumah yang kemudian menjadi target marketing kami gitu. Nah, jadi ada 3 sifat tersebut. Lalu kemudian kami gabungkan, kami coba lihat pola distribusi dan sebarannya. Nah, kemudian kami mengambil desa kelurahan yang tertinggi, lalu kami lakukan dari hasil clustering tadi, kami lakukan intersect juga, lalu kami mendapatkan bahwa yang merah-merah ini merupakan area target terbaru kami untuk melakukan ekspansi bisnis, baik marketing secara langsung, pengembangan iklan, atau door-to-door selling, atau penjualan langsung keliling. Nah, rekomendasi ini yang kemudian kami pakai, yang kami akan gunakan untuk mengembangkan bisnis di ikan filet Papua. Nah, begitu yang kami lakukan. Jadi artinya sebenarnya pandemi ini walaupun merupakan suatu tantangan bagi kita semua, tapi ketika kita bisa melakukan inovasi dan berusaha keras, kemungkinan ada peluang-peluang baru yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan bisnis dan lini-lini lainnya yang kita maksimalkan dan efektifkan. Jadi ini profil kami terakhir, ikan filet Papua. Kami jual tuna filet, dada tuna, dan pinggiri filet. Saat ini hanya di Kota Sorong, lokal. Jadi kami UMKM yang bergerak di Kota Sorong untuk saat ini. Dan kami juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama juga juara Wirausaha Mandiri Muda tahun 2020. Ini pendiri kami, Edra Beta Masran, dan mendapatkan, dan saat ini sedang berusaha mengakses modal yang lebih banyak. Lalu juga profiling di Kementerian Investasi dan Maritim, dan juga ini nelayan-nelayan lokal kami. Jadi kami juga sebenarnya visi kami, nilai perusahaan kami itu adalah kami berusaha mengkoneksikan nelayan lokal, di mana yang tadi awalnya itu background-nya itu adalah nelayan-nelayan lokal ini susah menjual ikan, lalu kami bantu. Dan sekarang kami berusaha memaksimalkan ini sehingga nelayan-nelayan lokal ini cukup terbantu dengan adanya ikan filet Papua. Dan kontributor kami, saya sendiri Dirga, Edra Beta Masran, Cahyo, Daniel, Hari Pranata, dan Diego Lorenzo, Vincentus, dan Jemret. Ini tim yang ada di ikan filet Papua. Demikian cerita dari kami. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga tambahan bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dirga dengan proyeknya ikan filet Papua yang luar biasa, membuat wadah untuk mempertemukan pengusaha kecil dengan pelanggannya melalui aplikasi berbasis teknologi geospasial, dan kami Esri Indonesia sangat mengapresiasi semangat dan kontribusi Pak Dirga dan tim dalam membangun masyarakat nelayan di Kota Sorong untuk tetap survive di masa pandemik. Dan kembali kami mengingatkan, jika Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir memiliki pertanyaan mengenai presentasi tadi, silahkan tuliskan pertanyaannya di tombol questions di panel GoToWebinar. Yuk, mari kita sama-sama memberikan selamat sekali lagi kepada para pemenang pertama, kedua, dan ketiga penghargaan Geo Innovation Awards. Dan selanjutnya, kategori penghargaan berikutnya adalah seputar pencapaian luar biasa di bidang dan industri khusus. Dan juga yang terfavorit dipilih berdasarkan jumlah likes terbanyak dari followers di Instagram Esri Indonesia. Untuk itu, saya serahkan kembali kepada Pak Ahmad Istamar untuk dapat mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang. Terima kasih Brigita. Wah, hari ini kita masih terus semangat untuk mengikuti terus perkembangan kegiatan hari ini, dan inovasi-inovasi yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan benar-benar membanggakan saya. Dan saya yakin semua peserta yang hadir hari ini juga termotivasi untuk terus berkarya dengan geospasial, dengan GIS, ilmu yang sangat kita cintai. Baik, mari kita masuk kepada kategori winner. Kami menyebutnya kategori winner karena memang
mereka berasal dari segmen-segmen komunitas-komunitas spesial yang luar biasa, membuat karya-karya khusus yang sangat bermanfaat bagi komunitinya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah untuk kategori ini, pemenang kita menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk melibatkan konstituen, yaitu masyarakat, juga para pemerhati tata ruang, tata kota, untuk melakukan desain ulang perencanaan kota dan mendukung upaya masyarakat untuk penegakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di wilayahnya. Kita sambut pemenang untuk kategori winner Smart City Industry, Bapak Litbang Kota Bontang. Selamat. Luar biasa, bagus sekali ya karyanya. Wah, saya sangat bangga dengan Kota Bontang yang memberikan inovasi dalam Smart City. Selamat, luar biasa. Mari kita masuk kepada kategori berikutnya. Kategori berikutnya ini saya rasa produknya atau jasanya sangat sering dipergunakan bagi kita yang sering bepergian antara Jakarta ke Bandung. Ya. Jadi ada sebuah tol yang bernama Tol Cipali yang panjangnya 116 km, salah satu tol terpanjang di Indonesia, dan dengan berbagai macam kompleksitas pengelolaannya dan aspek strategis dari infrastruktur di masa pandemi, mereka meluncurkan sebuah sistem berbasis teknologi geospasial yang memungkinkan pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih optimal di era transformasi digital ini dengan menggunakan kemampuan location intelligence. Luar biasa. Kita sambut pemenang dari kategori Architecture, Engineering, and Construction, pengelola Tol Cipali, yaitu perusahaan Lintas Marga Sedaya. Tuh, karyanya luar biasa ya, keren banget ya. Bisa mengelola jalan sedemikian panjang dengan menggunakan teknologi spasial di era pandemi, luar biasa. Selamat untuk PT Lintas Marga Sedaya, atau kita kenal dengan Tol Cipali. Selamat. Berikutnya adalah kategori dari suatu sektor industri yang memegang hajat hidup orang banyak, ya, terutama dalam bidang plantation atau perkebunan, di mana suatu bidang yang sangat penting karena di era kesulitan dalam hal transportasi dan sebagainya, produk-produknya sangat kita butuhkan untuk konsumsi dalam negeri. Perusahaan ini menggunakan teknologi geospasial, teknologi transformasi digital yang sangat populer saat ini untuk melakukan optimalisasi kesehatan tanaman, juga untuk melakukan manajemen kegiatan penting dalam perkebunan yaitu pemupukan, melakukan perencanaan secara digital, menggabungkan berbagai macam jenis data, dan mengoptimalkan produksi untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang sangat luas, termasuk di era new normal saat ini. Kita berikan selamat kepada pemenang dari sektor plantation, PT Perkebunan Nusantara 4, atau kita kenal dengan PTPN 4. Selamat, tuh karyanya sangat menarik ya, dengan menggunakan dashboard, menggabungkan berbagai macam jenis data untuk melakukan optimalisasi yield dari perkebunan di era digital ini. Luar biasa, keren banget. Selamat buat PTPN 4. Berikutnya, pemenang dari sektor energi, sektor yang juga sangat kritikal dibutuhkan masyarakat untuk mendukung operasional kehidupan sehari-hari, sektor juga yang sangat dibutuhkan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Sektor ini mewakili suatu pelaku usaha dalam bidang energi yang menggunakan teknologi geospasial untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada berbagai macam segmen user di perusahaannya, sehingga data-data operasional yang tadinya hanya bisa dipahami oleh teman-teman teknis dan operasional, sekarang disajikan dalam format yang bisa dipahami oleh berbagai macam pengambil keputusan, sehingga memungkinkan perusahaan menjadi lebih agile, bisa bergerak lebih cepat, dan juga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien. Kita sambut pemenang kita yang luar biasa dari Oil and Gas Industry, Saka Energy Indonesia. Selamat, Saka Energy Indonesia, luar biasa. Nama produknya I-Square Production Dashboard ya, I-Square, luar biasa, keren banget. Lanjut,
dari sektor yang juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sektor pendidikan. Sektor ini bisa dibilang adalah the industry of the future, sektor yang menghasilkan para profesional dalam bidang teknologi digital di masa depan yang tentunya sangat penting bagi masyarakat kita menghadapi era digital yang hadir di tengah-tengah kita. Dari kampus ini, ya, mereka menggunakan teknologi geospasial untuk memahami dampak dari pembatasan sosial skala besar di kota Surabaya. Mereka dengan menggunakan teknologi spasial, menggunakan analitik, menggunakan teknologi web GIS untuk mendalami dan menganalisa efektivitas pengelolaan dampak dari pandemi dan memprediksi penyebaran COVID-19 dengan menggunakan model geospasial. Wah, keren banget ya. Pemenangnya dari education industry adalah Institut Teknologi 10 November Surabaya. Wah, lihat hasil karyanya. Keren banget ya. Dengan menggunakan web GIS, mereka bisa membantu pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengolahan penyebaran pandemi. Keren. Selamat untuk Institut Teknologi 10 November, luar biasa. Berikutnya, kita masuk dalam kategori yang sangat khusus, agak berbeda. Karena kategori ini dimenangkan oleh seseorang. Jadi bukan dimenangkan oleh kampus ya atau perusahaan, namun kita menyebutnya kategori sebagai Spatial Forward Thinker ya, Spatial Forward Thinker ya. Nah, Spatial Forward Thinker ini dimenangkan oleh seorang mahasiswa dari sebuah kampus di Bandung yang meneliti cara untuk melakukan transformasi digital supply chain untuk melakukan efisiensi yang tidak hanya membantu mengefisienkan supply chain, namun juga menjaga supaya tidak terjadi kontak berulang ya antara pihak yang terlibat sehingga bisnis dan layanan masyarakat tetap berjalan, namun tetap menjaga para pelakunya dari potensi penularan COVID-19. Kita sambut pemenang Spatial Forward Thinker kita, yaitu seorang mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Bandung, ya, namanya Mas Jeffrey Halim. Selamat buat Mas Jeffrey Halim, yang kali ini memenangkan kategori Spatial Forward Thinker. Lihat karyanya, ya, luar biasa. Sudah dalam bentuk story map, mudah dipahami, cepat sekali kita bisa melakukan decision actionable insight dari karya ini. Selamat buat Mas Jeffrey Halim, luar biasa ya. Dan berikutnya, suatu kategori yang juga sangat berbeda. Jadi kalau di ESRI User Conference yang di San Diego, itu ada yang namanya Map Gallery ya, di mana kita membuat karya-karya dalam bentuk visual, kita menyebutnya mungkin poster gitu ya gampangnya. Kali ini posternya digital ya, karena kita bertemunya secara virtual. Nah, poster-poster ini kemudian diminta untuk di-share kali ini untuk kompetisi Geo Innovation Challenge di account Instagram ya, di account Instagram ESRI Indonesia. Dan pemenangnya adalah yang mendapatkan likes terbanyak ya. Jadi yang mendapatkan likes terbanyak. Dan kali ini ada 2 pemenang ya, pemenangnya ada 2. Pemenang pertama dengan 3.000 likes. 3.000 likes. Wah, banyak banget ya. 3.000 likes dengan judul GIS for Agro Industry. Pemenangnya adalah kembali PTPN 4. Selamat buat PTPN 4. Ya, ini postingnya yang mendapatkan 3.000 likes. Wah, luar biasa ya. Selain tadi sudah menjadi pemenang juga ya dalam kategori plantation, sekarang menang lagi dengan 3.000 likes ya. Dan pemenang kedua yang tentunya juga unik dan juga menarik, mendapatkan 500 like ya, worth mentioning, karena 500 like ini benar-benar dari follower yang sangat perhatian dengan posting ini, karena postingnya judulnya cukup unik ya, Malang Back to Old Era in Smart Devices. Malang Back to Old Era in Smart Devices ya, atau disingkat BOIS ya. Singkatan agak maksa, tapi nggak apa-apa ya, BOIS, luar biasa. Selamat buat rekan-rekan dari Universitas Brawijaya, ya, Universitas Brawijaya dengan karyanya BOIS, ya, selamat. Luar biasa, ini karya-karya ini menjadi wakil bagaimana inovasi karya anak bangsa bisa disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh berbagai macam kalangan. Selamat.
Demikian para pemenang dari Geo Innovation Challenge Award kali ini. Saya menyampaikan apresiasi luar biasa atas partisipasinya. Yang belum menang jangan khawatir, karena karya-karya Anda tetap kami simpan dan sewaktu-waktu bisa kami tampilkan untuk menginovasi para peserta yang lain. Buat para peserta, ini bukan akhir dari perjalanan Anda melakukan inovasi, namun ini adalah awal bagaimana Anda bisa terus menyebarkan manfaat keilmuan teknologi geospasial dan juga terus membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan sains, dengan menggunakan teknologi dalam suatu keilmuan unik yang kita sebut geospasial dengan suatu platform yang juga sangat familiar. Selamat untuk Anda semua, para member dari komunitas GIS di Indonesia. Saya serahkan kembali kepada MC Brigita. Silakan Brigita. Terima kasih Pak Istamar sudah mengumumkan para pemenang. Dan saya lanjutkan kembali, saat ini sudah hadir perwakilan dari masing-masing pemenang kategori Geo Innovation Challenge, dan para perwakilan akan memberikan pidato singkat mengenai proyek mereka yang telah berhasil memenangkan penghargaan ini. Yang pertama, kami mengundang perwakilan dari pemenang Geo Innovation Challenge kategori Smart City Industry, Bapelitbang Kota Bontang, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Amiruddin MP, Kepala Bapelitbang Kota Bontang. Silakan Pak Amiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada Istri Indonesia atas penghargaan Geo Innovation Challenge pada kategori Smart City yang diberikan kepada pemerintah Kota Bontang, khususnya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Pembangunan yang berkualitas harus dimulai dari perencanaan yang baik dan berkualitas pula. Salah satunya adalah mengakomodir usulan masyarakat melalui mekanisme musrembang. Musrembang adalah forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan. Musrembang merupakan agenda tahunan di mana masyarakat bisa saling bertemu dan mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, serta menyepakati prioritas usulan pembangunan. Tahapan musrembang selalu diawali dengan rembuk warga di tingkat RT. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan cara menyampaikan aspirasinya. Aspirasi dan usulan itu nantinya akan dibawa pada tahap tingkat kelurahan hingga tingkat kota sesuai dengan skala prioritas. Situasi pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan pada perilaku dan pola hidup masyarakat di seluruh dunia. Adaptasi kebiasaan baru harus dilaksanakan pada setiap aktivitas, termasuk pelaksanaan rembuk warga dan musrembang, sehingga perlu inovasi dalam mekanisme pelaksanaan rembuk warga dan musrembang agar tetap terlaksana sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Dengan menggunakan program RGIS online, kami bisa mengumpulkan usulan permohonan dari rembuk warga melalui aplikasi Survei 123. Dengan aplikasi ini, warga bisa langsung menyampaikan usulan kegiatan yang dianggap prioritas yang dilengkapi dengan titik koordinat lokasi dan foto-foto. Hal ini tentu sangat membantu memudahkan bagi Bapelitbang dan perangkat daerah terkait dalam memverifikasi usulan. Adapun hasil input dapat diolah dan ditampilkan pada aplikasi dashboard. Karena ini masih tahap uji coba, tentu dalam pelaksanaannya bukan tanpa kendala. Akan tetapi kendala-kendala tersebut bukan hal yang prinsip. Kita harapkan ke depannya masih banyak hal yang perlu kita benahi agar masyarakat lebih mudah dalam menyampaikan usulan dan aspirasi mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Esri Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya pemerintah Kota Bontang, untuk memanfaatkan program RGIS online ini dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kita harapkan semoga ke depan hubungan baik
dan kerjasama ini dapat kita tingkatkan dan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin dan selamat sekali lagi untuk Bapelitbang Kota Bontang. Selanjutnya, saya ingin mengundang perwakilan dari pemenang kategori industri AEC atau Arsitektur Teknik Sipil dan Konstruksi, yaitu Lintas Marga Sedaya, yang menggunakan lokasi intelligence untuk pemeliharaan tol Cipali sepanjang 116 km yang merupakan tol terpanjang di Indonesia. Untuk itu, saya dengan senang hati mengundang Bapak Firdaus Aziz, Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya, untuk pidato singkatnya. Terima kasih kepada SRI Indonesia atas penghargaan kepada PT Lintas Marga Sedaya yang lebih dikenal dengan Astra Tol Cipali pada Geo Innovation Challenge Award. Terima kasih juga untuk tim operation, untuk karyanya yang bisa membantu memaksimalkan bisnis Astra Tol Cipali. Harapan kami, apa yang kami inovasikan dengan JIS ini bisa menjadi inspirasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang AEC sesuai dengan visi kami menjadi role model bagi perusahaan jalan tol di Indonesia. Kami akan terus berinovasi, memanfaatkan teknologi JIS untuk berkontribusi ke komunitas geospasial Indonesia dan menjadi contoh yang baik bagi perusahaan jalan tol di Indonesia. Selamat dan terima kasih sekali lagi kepada PT Lintas Marga Sedaya. Dan masuk ke pemenang kategori industri perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara 4. PT PN 4 menggunakan teknologi geospasial untuk meningkatkan kelancaran kegiatan operasional perkebunan mereka guna memastikan kesehatan tanaman, pemupukan, perencanaan lokasi penanaman, serta pemantauan produksi. Selamat datang Bapak Prasetyo Mimboro, Pengawas Investasi Tanaman dan GIS PT PN 4. Dipersilahkan Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Mimboro, selaku Plan Investment dan G Supervisor di PT Perkebunan Nusantara 4. Atau yang sering disebut dengan PT PN 4. Sebelumnya terima kasih kepada penyelenggara, yaitu PT SRI Indonesia dan Bapak Dr. Bertis Tamar, selaku CEO SRI Indonesia, sehingga kami terpilih menjadi pemenang Geo Innovation Challenge Award untuk kategori industri perkebunan. PT PN 4 telah menggunakan solusi GIS dari SRI sejak tahun 2020. Dan kami adalah salah satu pionir dalam penggunaan GIS di lingkup PT PN. Perkebunan kami tersebar di 9 kabupaten di Sumatera Utara dan memiliki 30 kebun. Sebelum pandemi, personel tim teknis kami melakukan kunjungan ke setiap kebun untuk melakukan monitoring dan evaluasi di setiap kebun. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau setiap tahapan proses bisnis yang berjalan di lapangan. Namun sejak terjadi pandemi, outbreak COVID-19, terjadi situasi atau kondisi di mana kami harus mengurangi pertemuan secara fisik untuk physical distancing, sehingga kami harus mengubah operasional kami di area perkebunan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menggunakan solusi dari SRI yang ready to use untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga tanpa site visit pun, kami tetap mendapatkan informasi dari masing-masing kebun sampai ke tingkat pohon. Karena sistem yang kami bangun, pohon di setiap pohon sudah mempunyai unique ID khusus. Aplikasi ready to use yang kami gunakan adalah ArcGIS Collector, ArcGIS Workforce, ArcGIS Tracker, serta diintegrasikan dengan GIS. Dengan adanya sistem ini, kami tetap mendapatkan laporan secara real-time dari masing-masing asisten upskilling atau divisi, dan mempunyai informasi lokasi atau tergeotagging. Hasil dari pelaporan ini ditampilkan di dalam suatu dashboard
yang dapat dilihat oleh level manajemen ataupun direksi, sehingga kami bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap setiap kendala apapun yang dihadapi di kebun dengan tepat dan berdasarkan data serta fakta. Selain itu, solusi field survey yang kami gunakan dapat diintegrasikan dengan pemantauan aset yang kami miliki. Sehingga dengan menggunakan solusi dari ArcGIS, data survei dapat kami tarik lebih lengkap dan memungkinkan untuk melakukan pelaporan harian berdasarkan data spasial untuk membuat analisis lanjutan dalam hal perencanaan atau pengambilan keputusan. Masih banyak rencana ke depan terkait implementasi GIS yang akan kami kembangkan di lingkungan PTPN 4. Semoga dengan adanya momentum penghargaan Bio Innovation atas kinerja kami ini, membuat kami semakin berinovasi dan juga memberikan inspirasi bagi lingkungan PTPN lainnya untuk kemajuan industri perkebunan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Prasetyo dan selamat sekali lagi untuk PTPN 4. Pemenang berikutnya yang akan memberikan sepatah dua patah kata adalah dari industri oil and gas, yaitu Saka Energi Indonesia. Saka Energi Indonesia menggunakan teknologi geospasial untuk memberikan gambaran operasional yang lebih luas kepada high level management. Dengan demikian, para pimpinan dapat mempelajari kondisi operasional kapanpun dan dimanapun melalui satu dashboard yang ringkas. Mari kita sama-sama menyambut perwakilan dari tim Saka Energi, yaitu Pak Yuli Supriyadi, IT Operations dan Data Management Team Lead Saka Energi Indonesia. Dipersilahkan kepada Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan waktu yang telah diberikannya, sehingga kita masih bisa bertemu dalam forum ini, walaupun dalam bentuk daring. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen Saka atas dukungan penuh terhadap program-program digitalisasi di lingkungan Saka, khususnya program I-Square atau Integrated Information Solution yang dikembangkan oleh IT Saka sejak 2016. Kami dari Saka Energi Indonesia, khususnya tim IT, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada kami dalam Geo Innovation Challenge yang diselenggarakan oleh SC Indonesia. Terima kasih pada tim I-Square atas inovasi yang terus-menerus, sehingga Saka tahun ini bisa menjadi pemenang untuk kategori minyak dan gas. Semoga penghargaan ini bisa menjadi cambuk untuk bisa lebih berkreasi dan ikut berkontribusi dalam program-program digitalisasi selanjutnya, terutama terkait dengan teknologi-teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Esri. Terima kasih kepada rekan-rekan Esri yang selama ini cukup aktif membantu Saka dalam menerapkan ide-ide digitalisasi yang saat ini sedang kami terapkan. Dan ucapan terima kasih secara khusus pada Esri Indonesia sebagai institusi yang secara konsisten mengedukasi masyarakat dan industri akan pentingnya teknologi geospasial. Salah satunya adalah dengan ajang Geo Innovation Challenge seperti saat ini. Mudah-mudahan ajang seperti ini bisa terus berlanjut dan bisa menghasilkan kreasi ataupun karya-karya baru yang lebih baik dan berguna buat industri ataupun masyarakat secara umum. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada semua pemenang Geo Innovation Challenge untuk kategori lainnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli yang mewakili Saka Energi Indonesia dan selamat atas penghargaannya. Dan kategori selanjutnya adalah pemenang kategori Geo Innovation Challenge di bidang edukasi, yaitu Mas Rifan Aji yang merupakan dosen Institut Teknologi 10 November. ITS memanfaatkan teknologi geospasial untuk lebih memahami dampak dari PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Surabaya. Studi ini mendalami dan menganalisis efektivitas upaya-upaya pemerintah dan memprediksi penyebaran COVID-19 berdasarkan model geospasial. Mari kita sama-sama menyambut Mas Rifan Aji dari ITS dan sudah
gabung bersama di sini, Mas Rifan Aji? Sudah. Oke, Mas. Dipersilahkan kepada Mas Rifan untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan selamat pagi juga Bapak Dr. Ahmad Iskandar selaku CEO Esri Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Esri sebagai world leading industry dalam bidang GIS yang telah memberikan banyak teknologi yang sangat membantu dalam menghadapi pandemi saat ini, khususnya pandemi COVID. Kemudian telah memberikan kesempatan kepada Institut Teknologi 10 November untuk menjadi finalis dalam Geo Innovation Challenge Award ini. Kemudian tak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Eko Budi Santoso, yang kebetulan juga hadir pada hari ini, dan rekan-rekan tim dari mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi 10 November. Di dalam pemodelan yang kita lakukan ini, itu kita menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada gravity model, yang berikutnya ada Gimo model. Untuk Gimo modelnya sendiri, itu merupakan produk yang dikembangkan oleh Miss Lauren dari Esri spesialis, di mana dia menciptakan Gimo modeling COVID-19 toolbox yang sangat bermanfaat untuk pemodelan COVID-19. Dan di sini saya menggunakan tools ini untuk mengidentifikasi efektivitas dari adanya PSBB maupun kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya seperti social distancing, kemudian penyediaan wastafel, kemudian penyediaan bilik sterilisasi, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya tools ini, saya juga bisa melakukan prediksi terkait dengan kondisi pandemik di masa mendatang, khususnya di kawasan Surabaya Raya. Dan di sini kita tahu bahwa apabila kita semakin mengetahui kondisi masa depan, maka kita juga akan semakin baik dalam meminimalisir dampak-dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang. Kemudian di sini saya juga menggunakan gravity model, dengan pengolahan dasarnya saya menggunakan ArcGIS Pro, dan di mana saya juga disupport oleh tools yang dikembangkan oleh dosen saya dari ITS juga, di mana toolsnya dikenal dengan istilah gravity GIS, di mana model ini itu berbasis jaringan jalan seperti itu, berbasis network, sehingga intervensi-intervensi yang diberikan untuk pengamatan data spasial khususnya pandemik itu bisa berdasarkan skala lokal seperti itu. Kemudian terakhir, semoga hasil dari riset ini terkait dengan pemodelan COVID-19 dapat menjadi alternatif ya, untuk mengatasi pandemik pada masa mendatang dan sektor GIS tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekali lagi selamat kepada Mas Rifan Aji yang mewakili Institut Teknologi 10 November dan tetap menginspirasi. Kami lanjutkan untuk kategori terakhir penghargaan hari ini, yaitu penghargaan Spatial Forward Thinker. Pemenang dari penghargaan ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yaitu Mas Jeffrey Halim. Mas Jeffrey meneliti cara untuk mendigitalisasikan rantai pasokan atau supply chain menggunakan teknologi geospasial untuk semakin meningkatkan efisiensi. Upayanya tidak hanya membantu perusahaan-perusahaan dalam memperbaiki supply chain management mereka, tetapi juga membantu meminimalkan kontak berulang antara para pihak yang terlibat sehingga memastikan jarak yang aman juga. Mari kita sambut Mas Jeffrey untuk memberikan pidato pendeknya. Sudah hadir bersama kita semua di sini, Mas Jeffrey dari Institut Teknologi Bandung. Ya, terima kasih Bu Brigita. Halo semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan kawan-kawan dari komunitas GIS. Izinkan saya mengenalkan kembali, saya sekarang saya Jeffrey Halim, sekarang adalah seorang junior geologis dan translator di perusahaan smelter Cina yaitu PT Huayue Nickel Cobalt, yang saya adalah lulusan dari ITB. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Esri Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengikuti dan berbicara di acara penerimaan Geo Innovation Challenge Awards untuk Spatial Forward Thinker kategori. Di tengah pandemi ini juga saya ingin berterima kasih kepada ITB yang telah menjadi tempat saya belajar, berkarya, dan bermulai karir.
Sahabat saya juga, terima kasih Nadira Nanda Paringgusti Wijanarko yang telah memotivasi saya dan mengajak saya untuk bermain dengan teknologi GIS. Terima kasih juga pada pimpinan saya, Stefanus, untuk memberikan saya kesempatan yang lebih untuk mengembangkan inovasi teknologi GIS di bidang pertambangan. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa dan fresh graduate mengikuti tantangan ini dan memiliki semangat inovasi yang sama kerennya dan juga sangat berinovasi. Izinkan saya sedikit cerita tentang inovasi saya. Suatu pemikiran yang dengan teknologi GIS dan GIS mobile application yang dimiliki dengan produk Esri. Dan kenapa saya memilih supply chain? Apalagi saya adalah seorang geologis. Singkat cerita, inovasi ini dimulai dengan saya duduk di coffee shop di Bandung, mengerjakan suatu laporan eksplorasi, dan saya melihat suatu warung UMKM di seberang yang sering keluar masuk oleh suatu perusahaan yang mengirimkan produknya. Dari sanalah saya berpikir untuk membuat proyek inovasi ini, agar supply chain antara UMKM dan perusahaan agar lebih digital menggunakan teknologi GIS. Inti ceritanya adalah sebuah hal yang kecil di sekitar Anda juga bisa dijadikan subjek dari inovasi. Sehingga terus semangat terapkan ilmu Anda, terutama dengan teknologi GIS, dan jadikan inovasi yang dapat diimplementasi untuk sekitar. Saya ingin menutup dengan suatu quote, kurangilah berpikir apa yang inovasi di dunia ini bisa berikan kepada Anda, tetapi pikirkan apa inovasi yang Anda bisa berikan kepada dunia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Brigita. Terima kasih Mas Jeffrey sudah hadir dan selamat sekali lagi atas pencapaiannya. Dan mari kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas ide dan proyek yang luar biasa, dan selamat untuk para pemenang penghargaan Geo Innovation Challenge Award tahun ini. Dan diingatkan kembali bagi para hadirin sekalian yang masih memiliki pertanyaan, langsung saja dapat ditanyakan melalui tombol questions di panel GoToWebinar. Dengan demikian, semua kategori pemenang penghargaan Geo Innovation Award sudah disampaikan, dan sekarang akan memasuki sesi diskusi panel. Dan mari kita sambut moderator kita untuk sesi diskusi ini, yaitu Pak Cahyo Nugroho, yang merupakan Chief Information and Solution Officer Esri Indonesia. Selamat datang Pak Cahyo. Dan semuanya, saya Brigita Maria sebagai pembawa acara untuk penghargaan tahun ini, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata selama acara penghargaan berlangsung, dan terima kasih sudah terhubung dengan kami secara virtual. Untuk Pak Cahyo, dipersilakan Pak untuk memulai diskusi panelnya. Terima kasih kepada MC Mbak Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para pemenang dan peserta kompetisi Geo Innovation Challenge, customer Esri Indonesia yang telah hadir secara virtual, kepada para penggiat geospasial dari komunitas, serta rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho, Chief Industry Solution Officer dari Esri Indonesia. Diskusi panel kita pada siang ini akan dihadiri oleh Bapak Profesor Hasanuddin Z. Abidin. Beliau merupakan mantan Kepala Badan Informasi Geospasial pada periode 2016 sampai dengan 2020. Dan beliau saat ini telah kembali mengabdi ke Institut Teknologi Bandung untuk menjadi salah satu profesor di jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, dan juga menjadi salah satu juri di kompetisi Geo Innovation Challenge ini. Selain itu, juga telah hadir Bapak Dr. Ahmad Istamar, yaitu CEO Esri Indonesia. Dan perwakilan dari pemenang kompetisi Geo Innovation Challenge, yaitu Bapak Budi Permono, yang merupakan Asisten Manajer ICT Planning Pertamina Geothermal Energy. Kemudian hadir juga di tengah kita, yaitu Mas Dirga Daniel, CIS spesialis dari tim Ikan Filet Papua. Tanpa perlu berpanjang lebar, karena waktu kita hanya 20 menit untuk berdiskusi panel ini dan menjawab pertanyaan dari audiens. Pertanyaan pertama saya akan saya ajukan dulu kepada Bapak Profesor Hasan. Mohon izin Pak Hasan, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan baik?
Ya, alhamdulillah sudah kedengaran ya. Baik, terima kasih Prof. Hasan. Mohon izin, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pertanyaan pertama saya akan saya ajukan dulu pertama kepada Pak Hasan, kemudian nanti bisa ditanggapi selanjutnya oleh Bapak Dr. Ahmad Istamar, dan dilanjutkan oleh Bapak Budi dan Mas Dirga. Pertanyaan saya yang pertama adalah, bagaimana pandangan Bapak terhadap geo-innovation? Silakan. Terima kasih Mas Cahyo. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ini ya untuk Esri dan Esri Indonesia dan semua pemenang. Saya pikir ini program yang sangat bagus ya, Geo Innovation Challenge. Jadi kalau saya melihat inovasi dulu, inovasi ini adalah, kalau menurut saya ini proses untuk membuat suatu konsep yang baru menjadi sesuatu yang commercially successful ya, atau digunakan secara secara widespread lah ya, secara meluas ya. Dan kalau di dalam bidang geospasial, istilah geoinovasi ini tentunya terkait dengan semua tahapan geospasial ya. Inovasi bisa terjadi di misalnya di tahapan akuisisi atau measurements ya, data measurements. Seperti saat ini inovasi misalnya LiDAR di drone atau IFSAR di UAV atau bahkan di drone ya, itu salah satu juga inovasi, atau pemanfaatan Internet of Things, video dan segala macam untuk akuisisi data ya. Jadi inovasi di bidang measurements banyak bergantung kepada teknologi 4.0 lah ya. Kemudian di tahapan visualisasi pemetaan pun juga kita bisa melaksanakan banyak inovasi ya. Saat ini integrasi GIS dan BIM atau bahkan digital twin ya, 3D mapping dan segala macam lah. Itu masuk kategori geoinovasi. Kemudian di analisis dan modeling, saya pikir juga pemanfaatan artificial intelligence sekarang ya, machine learning, deep learning, macam-macam lah ya, neuroscience, teknologi sudah masuk ke analisis dan modeling ya. Dan di planning dan design, decision making macam-macam juga banyak geoinovasi yang bisa dilaksanakan lah ya. Dan saya lihat para winners tadi juga sudah menerapkan lah inovasi dalam bidang geospasial ini untuk berbagai tahap. Kira-kira singkatnya semacam itu, Mas Cahyo. Baik, terima kasih Prof. Hasan. Ya, luar biasa. Ternyata memang banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, sekaligus integrasi dengan teknologi-teknologi di luar software. Ya, boleh kami minta izin kepada Bapak CEO Esri Indonesia, Dr. Ahmad Istamar, untuk memberikan tanggapannya mengenai geo-innovation. Dipersilakan Bapak Dr. Ahmad Istamar. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Diskusi ini sangat menarik. Dan yang disampaikan guru kita bersama, Bapak Prof. Hasan tadi memang sejalan dengan juga apa yang kita kembangkan untuk pengembangan di Indonesia. Di mana kita ketahui Indonesia ini adalah salah satu negara dengan komunitas netizen atau digital yang terbesar salah satunya. Dan kita juga melihat banyak inovasi-inovasi teknologi saat ini dikembangkan di Indonesia. Namun kami juga menyoroti bahwa teknologi-teknologi yang saat ini sedang marak dikembangkan ini, selain juga menarik untuk pengembangan dalam hal aspek komersialisasi, dalam hal misalnya untuk meningkatkan nilai aset perusahaan, untuk menarik investor, untuk juga memproses transaksi-transaksi komersial yang juga tentunya sangat bermanfaat. Namun dalam tema Geo Innovation kali ini, kami menyoroti juga para pahlawan-pahlawan yang menggunakan teknologi geospasial untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di sekitar kita. Dan bagi kami, Geo Innovation adalah suatu aplikatif atau penerapan dari teknologi dan sains dalam menangani berbagai macam isu-isu tantangan masyarakat yang dihadapi masa pandemi. Dan hari ini, saya rasa, today we are celebrating some of these innovations, di mana karya-karya yang tadi semua pemenang adalah memecahkan permasalahan misalnya terkait dengan digital workforce, transformasi dari WFH menjadi harus produktif,
dan juga ada dari pengusaha ikan yang harus mencari cara untuk mengamankan jalur distribusi. Ada juga perusahaan konstruksi yang tadinya harus mengirim orang, sekarang karena pembatasan sosial skala besar harus mengirim drone dan sebagainya. Jadi kami memandang Geo Innovation adalah suatu celebration dari impact yang bisa dihasilkan dari integrasi antara sains dan teknologi melalui geospasial. Demikian Mas Cahyo. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ahmad Istamar. Kemudian selanjutnya saya ingin melanjutkan kepada Bapak Budi Permono sebagai Asisten Manajer ICT Planning. Mungkin Bapak bisa menanggapi bagaimana pendapat Bapak terkait dengan Geo Innovation. Ya, baik. Terima kasih Mas Cahyo atas pertanyaannya. Saya khususnya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hasan dan Dr. Pak Istamar, ya. Seperti itu, tapi saya juga ada tambahan sedikit bahwa memang menurut saya bahwa inovasi itu merupakan hal yang sangat penting ya Pak Mas Cahyo ya. Inovasi adalah salah satu unsur bagaimana kita perusahaan maupun bisnis itu tetap sustain apalagi di masa pandemi ya atau di masa new normal nantinya. Jadi memang sangat penting kita harus dapat bisa berbuat ya, menerjemahkan dan menciptakan sesuatu yang baru ya agar perusahaan kita itu tetap sustain seperti itu. Nah, kaitannya dengan Geo Innovation Challenge yang diadakan oleh Esri ini tentu saja ini suatu hal yang sangat-sangat bagus sekali Mas Cahyo, di mana kita bisa mengaktualisasikan diri kita ya, apa-apa yang sudah kita lakukan di internal perusahaan kita masing-masing itu kita bisa aktualisasikan di eksternal gitu ya, apalagi di perusahaan sekelas Esri ya sebagai global market leader-nya teknologi GIS gitu. Nah, ini sangat apresiasi bagi kami, bagi juga dari manajemen kami juga sangat-sangat mengapresiasi dengan adanya acara ini seperti itu. Jadi kami sangat-sangat berbangga bisa join ya bareng dengan teman-teman yang lain mengikuti acara Geo Innovation yang diselenggarakan oleh Esri. Seperti itu, Mas Cahyo. Baik, terima kasih banyak Bapak Budi. Ya. Kalau boleh saya melanjutkan kepada Mas Dirga. Bagaimana pendapat Bapak Mas Dirga sendiri terkait dengan Geo Innovation Challenge? Saya melihat inovasi dari Mas Dirga ini ternyata impact-nya sangat besar terhadap masyarakat di Papua. Silakan. Ya, terima kasih Mas Cahyo, dan tadi benar sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan dan juga Pak Istamar dan juga Pak Budi bahwa geospasial ternyata mampu memberikan tidak hanya saya pikir input yang sebagian ya, tapi secara keseluruhan berhasil memberikan jalan keluar yang memberikan rekomendasi dan solusi bagi berbagai lini bisnis, terutama ketika menghadapi tantangan-tantangan, salah satunya pandemi. Saya juga percaya bahwa geospasial itu tidak hanya konsumsi oleh perusahaan besar ya, tapi UMKM dan siapapun yang dapat menggunakan geospasial agar semaksimal mungkin. Dan menurut saya tugas kita juga sebagai praktisi geospasial mampu memberikan jembatan antara teknologi ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan rekomendasi atau solusi, terutama pada saat ini UMKM dan usaha-usaha kecil yang mungkin mempunyai keterbatasan dalam mengakses teknologi ini. Mungkin seperti juga webinar acara ini juga mungkin salah satunya menjadi jembatan antara kita bisa berkomunikasi dengan banyak pihak. Dan saya terutama terima kasih untuk Esri karena Esri sudah berusaha memberikan solusi dan pikiran dan rekomendasi yang baik, dan saya harapnya juga ini dapat juga mengakomodasi banyak seluas mungkin, terutama untuk UMKM kecil, dan terutama lagi untuk area-area yang tidak hanya fokus di pulau-pulau besar, tapi juga maksud saya pulau-pulau yang Jawa dan Sumatera mungkin, tapi lebih ke Papua, Maluku, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dirga, luar biasa kepada para pembicara dan pemateri kita pada panel diskusi hari ini. Tapi saya masih memiliki beberapa pertanyaan lagi. Mohon izin, jika saya diizinkan untuk memberikan pertanyaan ini dimulai dari Bapak Budi, kemudian Mas Dirga,
dilanjut kepada Prof. Hasan dan kepada Dr. Ahmad Istamar, begitu urutannya. Dan pertanyaan saya yang kedua ini adalah, menurut Anda, apa hubungan antara teknologi geospasial dengan transformasi digital? Saat ini kita sudah menghadapi transformasi digital dari 4.0 sedang bertransformasi menuju 5.0. Kira-kira menurut Anda, apa pengaruhnya dan apa hubungan antara teknologi geospasial dan transformasi digital? Dipersilakan kepada Bapak Budi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Mas Cahyo, atas pertanyaannya. Sebenarnya sulit nih saya jawab nih. Baik, saya coba jawab ya. Jadi kalau ditanya hubungannya antara geospasial dengan istilahnya transformasi digital, apalagi memang transformasi digital itu adalah satu agenda yang sudah ditetapkan secara secara mandatori ya, secara masif di lingkungan Pertamina Group, termasuk di PGE seperti itu. Kalau saya lihat sih memang hubungannya itu adalah sangat-sangat erat, Mas Cahyo ya, di mana pada saat ini memang transformasi digital itu akan menjadi akan menjadi suatu transformasi yang benar-benar 100% bertransformasi seandainya suatu perusahaan itu sudah menggunakan teknologi GIS seperti itu. Jadi akan sangat disayangkan kalau transformasi itu tidak menyertakan teknologi-teknologi yang dikembangkan di dunia industri atau di dunia spasial seperti itu ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi sangat-sangat erat sekali Mas Cahyo. Dan kalau di kami khususnya di PGE, di perusahaan saya, di perusahaan kami, pemanfaatan teknologi ini akan sangat terus kami lakukan, akan sangat kami kembangkan di kemudian hari ya, di mana nanti seluruh sektor proses bisnis itu kita semua akan lakukan secara digital, dan proses bisnis itu kami akan visualisasikan secara spasial seperti itu. Apalagi sekarang kami sedang mengembangkan proyek command center seperti itu, di mana nanti seluruh area itu akan dimonitor secara real time di kantor pusat di dalam command center seperti itu. Nah, pemanfaatan teknologi GIS ini adalah merupakan hal yang sangat mandatori bagi kemajuan program transformasi digital. Demikian Mas Cahyo. Baik, luar biasa Bapak Budi. Jadi teknologi geospasial merupakan suatu keharusan jika Anda ingin melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Terima kasih informasinya. Kemudian Mas Dirga, dipersilahkan untuk menanggapi. Ya, kalau menurut saya dari sudut pandang UMKM, saya pikir geospasial merupakan produk transformasi digital yang paling praktis, mudah, dan efektif diterapkan ya. Karena saya pikir semua orang itu punya pikiran spasial dalam strateginya gitu. Terutama UMKM, contoh saja bagaimana pedagang berkeliling di tempat-tempat di mana dia pikir di situ rumahnya lebih banyak, konsumennya lebih banyak, atau dia melihat di lingkungannya itu ada banyak kemudian dia buka warung di situ. Nah, itu semua itu kan adalah cara pikir spasial, dan saya pikir transformasi ketika dia bertransformasi digital, salah satu solusi yang dia bisa kembangkan paling mudah itu ya geospasial gitu, dengan menerapkan prinsip-prinsip geospasial. Dan saya pikir hal ini sangat berhubungan erat, saya setuju dengan Pak Budi tadi, dan ini merupakan saya pikir salah satu rekomendasi terutama bagi katakanlah pemerintah dan juga pelaksana, itu bagaimana kalau kita misalnya melakukan campaign transformasi digital, mungkin salah satu pilihannya ya lini geospasial yang kita kembangkan gitu, karena ini paling mudah dan paling dapat diterapkan di berbagai layer atau berbagai pihak. Itu menurut saya. Terima kasih Mas. Terima kasih, luar biasa Mas Dirga. Boleh saya minta pendapat dari Prof. Hasanuddin? Terima kasih Mas Cahyo ya. Ini pertanyaannya pertanyaan bagus ini ya. Jadi hubungan antara geospatial technology dan digital transformation ya. Jadi kalau kita lihat saat ini ada 4 klaster besar dari teknologi geospasial ya.
Pertama yang terkait dengan GNSS dan positioning. GNSS ini tahu mungkin Global Navigation Satellite System ya, dan positioning ini termasuk indoor positioning dan seterusnya. Kemudian ada klaster kedua yang besar yaitu GIS, BIM, dan Spatial Analytics. Kemudian klaster yang ketiga Earth Observation, ini remote sensing, satelit cuaca, kelautan, dan segala macam ya. Pengamatan bumi berbasiskan satelit. Dan yang keempat ini 3D scanning ya. 3D scanning ini laser scanning dari face sampai objek sampai macam-macam lah ya. Nah, kalau saya lihat memang saat ini keempat klaster geospatial technology ini mau nggak mau dia didrive perkembangannya oleh teknologi 4.0 ya. Misalnya kalau kita lihat saat ini yang jelas artificial intelligence ya, kemudian Internet of Things, big data analytics ya, kemudian blockchain technology, kemudian digital twins ya, automation ya, dan autonomous vehicle ya, UAV, robotics juga. Kemudian kita tahu cloud ya, cloud computing dan semuanya ya, smart devices. Kemudian juga orang yang bekerja di 3D mungkin tahu 3D mesh ya, sekarang juga berkembang bagus. Augmented reality, virtual reality, high density maps. Jadi banyak sekali ya. Jadi driversnya ini memang menguntungkan sebenarnya, menguntungkan geospatial technology. Fasilitatornya juga saya lihat bagus ya. Standar-standar sekarang juga sudah bertebaran lah ya. Kemudian open data, interconnected system ya. Prosesnya juga business intelligence, saya pikir semakin maju, digital engineering. Tadi Mas Istamar juga mengatakan workflow automation ya. Dan delivery platformnya juga saya lihat sekarang banyak sekali ya, web portal, apps, social media, enterprise ya. Jadi seperti dikatakan tadi oleh Mas Dirga juga dan Mas Budi, Mas Istamar, jadi saya melihat nantinya ini pemanfaatan untuk apa ya, perorangan, citizen, bisnis, government ya, mitra-mitra non pemerintah ini semakin berkembang ya, dengan apa perkawinan antara geospatial technology dengan digital transformation ini ya. Dan di kalangan peta juga sekarang peta itu sudah menjadi data dan data juga sudah masuk ke smart object ya. Jadi paradigmanya itu bukan visualisasi lagi, tapi sudah analytics ya, analytics, modeling, design, dan kemudian decision making ya. Dan saya lihat juga produk-produk Esri itu sudah inline dengan perkembangan ini ya. Jadi saya juga gembira lah ya di dunia geospasial di Indonesia ada semacam enterprise seperti Esri Indonesia yang juga ikut mendrive ya. Perkembangan geospatial teknologi bersama-sama dengan perkembangan spatial teknologi transformation inilah. Itu kira-kira singkatnya Mas Cahyo dari saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hasan. Mungkin saya mohon izin jika karena waktunya sudah terbatas, saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan dari audiens kepada beberapa panelis. Yang pertama, panelis dari Pertamina Geothermal Energy. Ini ada pertanyaan yaitu apakah dengan menggunakan GIS maka para pengembang panas bumi bisa menghindari resiko titik sumur dry hole ketika eksplorasi. Dipersilakan Bapak Budi. Baik, Mas Cahyo, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya memang saat sekarang ini teknologi GIS khususnya yang ada di tempat kami yang kami pergunakan itu memang secara khusus baru kami utilize, pemanfaatannya adalah untuk kondisi di atas permukaan tanah seperti itu Mas Cahyo. Jadi memang sampai saat ini seperti itu, kami juga belum memanfaatkan atau mengutilize teknologi GIS dalam pengelolaan atau analisa terkait dengan
objek-objek di bawah tanah seperti itu Mas Cahyo. Jadi memang itu adalah challenge bagi kami, khususnya itu seperti itu. Ke depan kami coba akan kembangkan juga nanti tentu saja dengan teknologi yang dimiliki oleh para mitra-mitra kami ya, khususnya Esri Indonesia, itu bagaimana nanti coba kita lihat pengembangan dari analisis terkait dengan teknologi evaluasi data analisis di bawah permukaan tanah. Seperti itu Mas. Jadi selama ini memang kita masih menutilize objek-objek di atas permukaan tanah seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Budi. Pertanyaan kedua dari audiens adalah ditujukan kepada Mas Dirga. Ini dengan ID investor namanya, yaitu untuk ikan file Papua, dikatakan bahwa Anda dapat bertahan di era COVID ini dengan bantuan GIS. Implikasi apa yang sangat Anda rasakan dengan adanya GIS ini untuk membantu bisnis Anda? Silakan Mas Dirga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling kami rasakan itu adalah bagaimana kami bisa mendapatkan target konsumen baru. Itu sih yang paling kami rasakan, di mana berdasarkan GIS kami tahu bahwa ada beberapa lokasi, yaitu kami batasi berdasarkan desa atau kelurahan yang belum mengenal produk ikan filet Papua, sehingga kami melakukan usaha-usaha marketing seperti mungkin di Facebook itu kami cari orangnya dia tinggal di mana, lalu kami lakukan marketing ke sana, kami tawarkan produk kami sehingga lebih banyak lagi yang mengenal dan membeli dari produk ikan filet Papua. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Mas Dirga. Mohon izin, saya ingin memberikan pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan ini hanya saya tujukan kepada Prof. Hasan dan terakhir kepada Bapak CEO Dr. Ahmad Istamar. Ya, pertanyaan ini adalah dengan pandemi yang melanda saat ini, menurut Bapak Prof. Hasan dan Bapak Dr. Ahmad Istamar, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Dipersilahkan kepada Prof. Hasan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Jadi dari pandemi ini saya melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama memang kesehatan rakyat itu dan ketahanan ekonomi bangsa ini sesuatu yang sangat penting ya. Dan kita memang harus mandiri, sudah tidak bisa terlalu banyak tergantung pada negara lain ya. Oleh sebab itu ketahanan pangan, ketahanan energi ya, yang sudah ditunjukkan oleh para peserta lomba tuh bagus sekali ya. Yang kedua, saya melihat perlunya data dan informasi terpadu ya. Jadi kemarin dari kasus pembagian bansos saja saya juga kaget, baru kemarin saya baca running text ada 21 juta penerima ganda bantuan sosial atau apa itu ya, dari Kemensos itu ya. 21 juta besar sekali itu ya. Jadi saya lihat ini data dan informasi ini memang perlu terpadu, terintegrasi ya. Tentunya data-data spasial dan non spasial. Jadi kelihatannya kita masih problem ini di dalam data dan informasi. Kemudian saya melihat perlunya inovasi dan pemanfaatan teknologi 4.0 tadi ya, seperti kata Mas Budi dan Mas Dirga tadi ya. Karena yang bisa bertahan itu saya lihat ya memang yang inovatif ya, memanfaatkan teknologi. Dan yang keempat, pengalaman dari pandemi ini kita memang perlu kolaborasi ya, gotong royong antara semua pemangku kepentingan ya. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Itu kira-kira Mas Cahyo, kalau singkatnya dari saya 4 hal yang perlu diperhatikan ya, lesson learn lah dari pandemi ini. Menurut saya pribadi ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hasan, luar biasa. Dan terakhir kepada Bapak Dr. Ahmad Istamar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Hari ini sebenarnya kita sudah mencatat beberapa poin juga bahwa hal-hal yang terjadi di satu komunitas saat ini sudah semakin terhubung dan berdampak ke komunitas yang lain. Satu industri berdampak ke industri yang lain, dari satu kota berdampak ke kota yang lain. Oleh karena itu, dengan masyarakat yang saling terhubung, atau kami menyebutnya dengan interconnected world, maka kita semakin membutuhkan pemahaman holistik yang bersama. Nah, di saat ini geospasial telah membuktikan menjadi suatu platform visual
yang bisa membantu banyak pihak misalnya memahami penyebaran penyakit pandemi terkait COVID-19 ini. Kedepannya, harapannya komunitas-komunitas semakin tergerak untuk memanfaatkan data, dan para ilmuwan-ilmuwan juga semakin semangat untuk melakukan diseminasi hasil penelitiannya dalam format visual yang lebih bisa dipahami masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan selain menggunakan sistem of engagement, mengkomunikasikan suatu permasalahan supaya mendapatkan support, supaya mendapatkan engagement dari masyarakat, supaya mematuhi dan juga bersama-sama mendukung supaya kegiatan-kegiatan pengolahan negara, kegiatan pengolahan terkait pemasyarakatan juga dapat mendapatkan support yang positif dari masyarakat. Dan kali ini kita juga belajar bahwa transformasi digital tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan bisnis di masa normal, tidak hanya bermanfaat untuk melakukan akselerasi, adopsi, penetrasi terkait dengan akses kepada sosial media dan konten digital, namun kita belajar bahwa teknologi digital menjadi tulang punggung, resilience atau ketahanan dari masyarakat dalam menghadapi pandemi dengan membentuk pemahaman dan kolaboratif. Dan kita juga belajar bahwa teknologi digital menjadi kunci dalam bisnis sustainability dan continuity. Kita juga belajar bahwa teknologi digital bisa diterapkan dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh bisnis, dan juga berbagai macam segmen usaha. Dan skala penerapannya saat ini bisa dimulai dari level grup atau level kelompok, juga bahkan level korporasi seperti yang kita lihat hari ini. Kematangan teknologi GIS dan geospasial saat ini juga membuktikan banyak kalangan-kalangan non-komputer, non-programming, tanpa pengetahuan teknis terkait dengan komputer, mampu memanfaatkan teknologi. Seperti peserta-peserta yang kita lihat hari ini, hanya sebagian kecil saja yang punya background programming dan komputasi. Banyak diantaranya dari background pelaku usaha, dari background pengelola pemerintahan, dari juga background sains, dan juga berbagai macam background kependidikan. Jadi itu juga bukti bahwa transformasi digital dengan menggunakan geospasial adalah menjadi kunci adopsi untuk diakses bagi semua kalangan. Terima kasih Mas Cahyo. Baik, luar biasa, super sekali Bapak Dr. Ahmad Istamar. Dan sekarang kita sudah sampai kepada akhir dari diskusi panel kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panelis, dan alhamdulillah pada diskusi panel kita kali ini telah terlaksana dengan baik. Kami sudah mendapatkan insight yang luar biasa dari para panelis, yaitu Bapak Prof. Hasanuddin Z. Abidin dan Bapak Dr. Ahmad Istamar, Bapak Budi, dan Mas Dirga. Luar biasa, dari mulai tentang berbagai inovasi teknologi geospasial, lalu mengulas hubungan antara teknologi geospasial dan transformasi digital, serta membahas lessons learned atau hikmah yang dapat kita pelajari sehubungan dengan peningkatan ketahanan di tengah masyarakat atau sebuah organisasi. Mudah-mudahan diskusi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dan dapat menginspirasi dalam melakukan dan menciptakan inovasi teknologi geospasial di era new normal. Sebagai closing pada acara hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panelis dan semua pembicara yang luar biasa yang telah hadir pada acara hari ini, dan juga partisipasinya di dalam membagikan karya inovasi geospasial di organisasi masing-masing di dalam menghadapi era new normal dan juga di dalam menghadapi inovasi teknologi geospasial. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para audiens yang begitu antusias menyimak dari awal dan bertanya pada acara penghargaan Geo Innovation Challenge pada hari ini. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan, yaitu inovasi merupakan pembeda antara pemimpin dan pengikut. Para peserta Geo Innovation merupakan para inspirator, para leader di dunia geospasial. Saya dan kami sangat bangga dari Esri Indonesia telah membersamai Bapak dan Ibu semua, baik peserta dan para pemenang Geo Innovation Challenge ini. Mari kita lanjutkan inovasi teknologi geospasial untuk pemulihan ekonomi Indonesia
dan meningkatkan pemanfaatannya di tengah masyarakat. Saya Cahyo Nugroho, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini. Sampai jumpa pada acara Esri Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Esri Indonesia. Pak Budi. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Lanjut tahun depan. Jinli. Budi, Mas Dirga, Muhammad, Sama-sama. Hasan. Ya, izin dulu ya. Ya, mangga.